Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh Kak. Aku mau nanya nih, kalau bicara tentang polusi terbesar, menurut Kakak, apa sih yang sedang terjadi di Indonesia ini? Kalau menurut saya untuk masalah polusi di Indonesia ini mungkin bisa dari sektor transportasi Kak. Yang dimana dari sektor transportasi tersebut itu menghasilkan gas Kak. Jadi untuk mengatasi polusi udara tersebut mungkin sumber daya manusia di Indonesia saat ini bisa lebih kita edukasikan untuk menggunakan layanan transportasi yang ramah lingkungan. Mungkin bisa menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki ketika dekat, Kak. Oke, kalau gitu hal kecil apa sih yang bisa dilakukan yang akan berdampak untuk lingkungan? Mungkin bisa dari kita kurangi lah Kak untuk membawa kendaraan pribadi, seperti kita menggunakan transportasi umum seperti MRT, terus ada bis juga. Dan jikalau dekat, ada baiknya juga kita menggunakan sepeda atau berjalan kaki Kak. Di samping mengurangi polusi udara tersebut, kita juga mendapatkan manfaat yaitu kesehatan untuk tubuh kita. Kalau bicara tentang polusi, menurut Kakak masalah lingkungan terbesar apa yang sedang terjadi di Indonesia sekarang? Polusi kan sebelumnya itu banyak ya, mau polusi udara ataupun polusi limbah. Jadi menurut aku di Indonesia saat ini salah satu yang terbesar itu dari polusi udara, transportasi, terus polusi limbah sampah plastik di lingkungan sekitar Indonesia. Oke, menurut Kakak hal kecil apa sih yang bisa Kakak lakukan biar berdampak ke lingkungan? Kalau dalam konteks polusi udara tadi tuh, kita bisa contohnya, menggunakan transportasi umum atau kita nebeng dengan teman. Jadi tuh, polusi udara yang dikeluarin emisi-emisi yang dikeluarin dari kendaraan bermotor itu tidak terlalu banyak. Terus kalau untuk polusi limbah sampahnya itu, mulai hal kecil itu seperti bawa tumbler sendiri gitu. Jadi nggak, mengurangi, penggunaan plastik yang sekali pakai. Apa itu pertemuan ASEAN? Pertemuan ASEAN adalah serangkaian forum yang mempertemukan para pemimpin, menteri, dan pejabat dari 10 negara anggota Asia Tenggara. Pertemuan ini mencakup berbagai tingkatan dari konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dihadiri oleh para kepala negara hingga pertemuan sektoral seperti ASEAN Ministerial Meeting on the Environment dan ASEAN Senior Officials on the Environment. Pertemuan di Agustus 2025 di Malaysia ini berfokus pada agenda lingkungan di bawah ketuaan Malaysia dengan tema inklusivitas dan keberlanjutan. Mengapa pertemuan ini penting? Pertemuan lingkungan ASEAN pada Agustus 2025 menjadi sangat penting karena dua alasan utama. Yang pertama, tantangan lingkungan yang mendesak. Kawasan Asia Tenggara adalah salah satu yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan air laut, bencana alam, dan polusi. Pertemuan ini berfungsi sebagai platform untuk merumuskan respons kolektif dan terkoordinasi terhadap krisis yang tidak mengenal batas di negara ini. Yang kedua, persiapan menuju COP30. Pertemuan ini menjadi landasan bagi ASEAN untuk menyusun posisi bersama dan pernyataan terpadu menjelang konferensi para pihak COP30 UNFCCC yang akan memberikan suara yang lebih kuat bagi kawasan ini di panggung global. Ini mencakup finalisasi ASEAN Climate Change Strategic Action Plan yang baru. Adapun isu-isu utama yang dibahas yaitu mengenai perubahan iklim, di mana para menteri lingkungan ASEAN menyepakati pernyataan bersama ASEAN tentang perubahan iklim untuk disampaikan pada COP30. Kemudian ada polusi, di mana isu polusi khususnya polusi plastik laut dan kabut asap lintas batas menjadi fokus utama. Ditekankan pentingnya kerjasama regional untuk mengatasi polusi plastik dan penerapan prinsip pencemar membayar atau polluters pays principle. Selain itu, kemajuan signifikan dicatat dalam pengendalian kabut asap dengan level siaga yang diturunkan berkat kondisi yang lebih basah. Selain itu, pembahasan mengenai keanekaragaman hayati di pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk menguatkan inisiatif konservasi. Diakui bahwa keanekaragaman hayati adalah fondasi ketahanan ekologis dan ekonomi kawasan. Kesepakatan ini mencakup pengakuan 6 taman warisan ASEAN baru dan penguatan ASEAN Green Initiative untuk menanam 10 juta pohon. Indonesia memainkan peran kunci dalam kesepakatan lingkungan ini. Yang pertama, inisiator dan advokat.
Indonesia secara proaktif mengadvokasi perjanjian internasional untuk mengakhiri polusi plastik, menyoroti tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih baik. Dengan menjadi tuan rumah bagi ASEAN Coordinating Center for Transboundary Health Pollutant Control, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengatasi isu kabut asap secara efektif. Secara keseluruhan, pertemuan ASEAN di bulan Agustus 2025 menandai langkah maju yang signifikan dalam upaya kolektif kawasan untuk mengatasi tantangan lingkungan yang paling mendesak, dengan Indonesia sebagai salah satu pemimpin utama dalam agenda ini.